Every day I tried to fill my cup, I found less in it. Every way I tried to put on love was undressing it. And some days it's so sad, but it really is a miracle that we can be glad in the midst of the pain, in the storm, in the rain. I know God is the same. So it is well with my soul. It is well with my heart. It is well with my soul. Oke, jadi tema bulanannya adalah self-insufficient buat setiap kamu yang hari-hari ini mungkin hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri, and you got a bit lost so far, agak tersesat dikit gitu ya, atau tersesat banyak, dan kamu mendapati bahwa capek juga ya ternyata hidup sepertinya ikut Tuhan, tapi kok running on empty gitu, tapi kok fuelnya habis gitu lama-lama, tapi kok meskipun kalau lihat doa ada dua season ya. Ada orang yang melihat doanya tidak dijawab dan kemudian running on empty. Ada orang yang melihat doanya dijawab tapi still running on empty. Ya, jadi doanya dijawab atau nggak dijawab yang akan kita pelajari hari ini. Situasinya baik atau tidak baik, seasonnya diberkati atau tidak diberkati, hubungan sama Tuhan itu sesuatu yang tidak correlate. Itu adalah sesuatu yang personal sifatnya, dan itu sesuatu yang hopefully this month, bulan ini kita akan belajar dan kita akan bertobat banyak mengenai merasa cukup atau self-sufficient, padahal harusnya kita self-insufficient. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Itu yang dikatakan Amsal, atau dikatakan di perumpamaan ada seorang kaya yang Saul, take your ease, ini bagian kedua ya. Bagian pertama 2 minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa ada orang kaya yang Yesus bilang dia punya lumbung banyak, dia sukses banget, dia promote terus, dia bahkan sudah bilang ke dirinya sendiri, jiwaku tenanglah karena kamu sudah punya semuanya. Dan Yesus bilang betapa bodohnya orang ini karena malam ini juga jiwanya akan diambil daripadanya. So self-insufficient. 2 weeks ago kita belajar dari 1 Samuel 5 mengenai ada 3 hal setidaknya yang bikin kita merasa cukup diri sendiri ya. Kita sendiri merasa cukup. 1, kegiatan aktivitas keagamaan kita, our religion. Kedua, Allah kecil kita mencoba menempatkan Allah di samping Allah kecil di hati kita. Pencapaian, kekayaan, keluarga, financial, relationship, kepemilikan, apapun itu yang menjadi dagon-dagon kecil, menjadi Allah kecil yang kita simpan di hati kita, dan kita dengan berani menempatkan Allah yang Maha Kuasa bersebelahan dengan Allah kecil di hati kita, which is very dangerous. Kalau kamu miss that, I do encourage you to listen di YouTube atau di Spotify. Dan ketiga, the cities, pencapaian kita, pencapaian bangsa Filistin yang mereka anggap itu sebagai suatu sesuatu yang bisa melindungi mereka. So previously on NLC enggak ya. Jadi di sebelumnya 1 Samuel 5 itu diceritakan bahwa bangsa Filistin merebut tabut Allah sebagai tanda kemenangan. Mereka bawa itu ke beberapa kota besar mereka, dan dimanapun tabut Allah berada di kota itu, Allah menghajar kota itu. Tangan Tuhan berat atas kota itu. Timbul yang disebut borok atau bisul, bahasa Inggrisnya tumor, atau bahasa Ibraninya opel, yang kita tahu bahwa itu adalah, yang kita pelajari 2 weeks ago, bahwa itu adalah tumor yang tumbuh di daerah genitalia gitu ya. Sementara Dagon adalah dewa kesuburan gitu. Betapa Tuhan menunjukkan bahwa dia jauh lebih berkuasa daripada Allah kecilnya bangsa Filistin dan Allah kecilnya kalian. Long story short, 1 Samuel 6 kita lanjutkan. Apa sih hal-hal lain? Hari ini kita belajar hal-hal lain yang menjadi membuat kita merasa I'm enough. I feel sufficient, I feel entitled, I feel I achieve, this is so take a look at me now gitu kan ya. Apa sih hal-hal lain yang bisa membuat kita merasa demikian? 1 Samuel 6 ayat 1,
Teman-teman masih ingat ya seberapa berantakannya bangsa Filistin ketika tabut Allah dibawa ke satu kota tumor, bawa ke kota lain panik, mati, tumor gitu ya. You will think itu kan 2 hari pertama ya yang dagonnya patah ke tangan dan kepalanya. You will think seminggu mereka udah kembaliin, bener gak? Ya amin. Kalau lu lagi di situasi yang berantakan, berapa lama sih kamu kayak cepet-cepet cari jalan keluar gitu kan ya? Ini mereka di kondisi sepanik itu, seberantakan itu. 1 Samuel 6 ayat 1. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. 7 months until they take any action mengembalikan tabut. 7 months. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Petenung ya, imam dan petenung, diviners. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, jangan kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Why 7 months? Kalau teman-teman ingat, tabut Allah ini, bangsa Israel kalah, tabutnya diambil. Ini sebagai tanda kemenangan mereka. Sebagai tanda kemenangan bangsa Filistin atas bangsa Israel. Dengan mereka mengambil, ini yang tabut perjanjian Allah yang katanya berhasil melepaskan Israel dari Mesir. Can you imagine, ini Mesir aja udah kalah sama Allah yang ini kalah loh sama kita. So ini sesuatu yang membanggakan banget buat mereka dibawa-bawa ke kotanya. We won gitu ya. Dagon won gitu kan ya, meskipun sambil borok gitu ya. Tapi kayak, ini tanda kemenangan kita. Kenapa mereka menunda begitu lama? It will be humiliating. Akan sangat memalukan dan mereka perlu sangat merendahkan diri untuk admit bahwa mereka jauh lebih berantakan dan Allah mereka jauh lebih tidak berkuasa dari Allahnya bangsa Israel. Iya dong, kalau dikembalin artinya mereka admit bangsa Filistin tuh nggak menang-menang amat guys, kita agak takut sebenarnya gitu ya. So it took 7 months sampai mereka kembaliin. Dan para pemimpinnya, kalau kamu ingat, para pemimpin dipanggil dan para pemimpin mulai bingung. Ini mulai panggil dukun, petenung disebutnya ya, dan imam Dagon. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah, offering yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin ada 5 ya. 5 borok emas, yaitu 5 tikus emas. Jadi bentuknya emas, tapi dibentuk jadi kayak tumornya mereka. Seolah-olah ini ampuni kami, ini kami salah, ini kami tebusan salah kami. Sebab itulah yang menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Again and again, tangan Tuhan menekan dengan berat. Orang-orang yang mempermainkan hadirat Allah, mempermainkan Allah di hati mereka, yang menempatkan Allah di samping Allah lain. Tangan Tuhan berat menekan mereka. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kenakuk, dan pasanglah kedua lembu itu pada kereta dan bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya dengan tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Long story short, para pemimpin ini dengan kepanikan yang luar biasa mulai panggil para cenayang, para petenung, para imam, what should we do dengan tabut ini? Ini bukan soal kepintaran, ini bukan soal strategi perang. Kita kalah sama superpower. Jadi mereka panggil diviners, mereka panggil orang-orang leaders. Leaders ini memanggil, leaders biasa tidak cukup. Mereka memanggil spiritual leaders buat mereka. Nah, para petenung, dukun, petenung, sama kayak bahasa kita tukang kuamia bahasa kita gitu ya. What do they do? Apa yang biasa mereka lakukan? Mereka memberikan jawaban. So mungkin kita nggak relate, kamu nggak ke dukun hari ini. Mungkin orang tua kamu masih pergi ke tepekong back then in the days gitu ya, atau opa oma kamu masih do that. Tapi hari ini kebanyakan dari kita tidak melakukannya, betul? But do you know what? Hari-hari ini ada saya sebut sebagai dukun modern atau petenung modern, yaitu mereka yang kita cari pendapatnya, mereka yang kita dengarkan masukannya di luar firman Allah dan di luar kebenaran firman Allah, dan tidak kita cross check terhadap firman Allah. Itu apa bedanya sama dukun?
Just because your success business mentor say so, kalau kamu punya mentor bisnis, kalau kamu punya partner bisnis yang kayaknya sukses banget, kamu punya calon networking yang kayaknya sukses banget, kamu punya apa disebutnya influencers yang kayaknya kok masuk akal, kamu punya podcaster favorit yang nggak ada firman Tuhannya, nggak tahu dia orang Kristen atau bukan, nggak tahu prinsip kebenarannya apa, tapi kok enak didengar, you know what, those are modern diviners. Mereka adalah petenung modern. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita izinkan, thought leaders bisa shape our principles and decision making. Orang-orang yang kita izinkan mengobrak-ngabrik dan mengganti kompas, prinsip, dan pengambilan keputusan kita. Don't get me wrong, saya nggak bilang ini nggak perlu ya. Saya belum go there, tapi saya nggak bilang ini nggak perlu. Tapi ini petenung modern. Saya melihatnya sebagai dukun modern. Kayak kamu dengar, kayaknya oke, kamu setuju. Tanpa kamu activate your Holy Spirit dan nanya, ini sesuai firman Tuhan gak ya? Oh sesuai. Wah puji Tuhan saya dengar dia. Gitu kan ya, beda kan? Sama, oke nih, oke banget nih, keren banget nih. I should do this. I should adopt the same mental model. Saya harus pakai cara pikir yang sama. Saya harus pakai prinsip yang sama supaya saya sekaya dia, supaya investasi saya sesukses dia. Ya kan? Ini modern thought leaders, spiritual leaders. Bukan cuma thought, tapi spiritual leaders berapa banyak yang dengan berbahayanya menuhankan beberapa pemimpin rohani. Ya kan? Pemimpin rohani dikasih khotbahnya dikumpulin gitu ya. Terus kayak dicatetin, dibikinin bingkai gitu ya. Baik gitu. Kayak saya ngefans banget sama dia. Saya mulai beli sneakers yang sama kayak dia. Cara ngomong saya mulai mirip sama dia gitu kan ya. Kamu ngefans banget sama satu pemimpin rohani, kehidupannya menurut kamu, dia ke Israel kamu ikut, dia ke Gaza kamu ikut gitu. Kamu kayak ngefans banget gitu soalnya. It's your spiritual leaders. Careful. Karena your faith is your own. Imanmu, perjalanan imanmu is your own. Itu kamu bentuk sendiri sama Roh Kudus yang ada dalam kamu. Amin. Excited gak sih? Amin. Gak ada satu orang pun yang perjalanan imannya persis sama. Kalau si pemimpin rohani dibentuk dengan cara demikian, Tuhan membentuk kamu dengan cara berbeda. Kondisi keluarga kamu beda, kondisi finansial kamu beda, kondisi kantor kamu beda, panggilan kamu beda. You have a different journey dari orang-orang itu. So it's good to have spiritual leaders yang kamu coba dengerin interpretasinya atau masukannya dan lain sebagainya, but don't let it shape your faith. Biar iman kamu dibentuk dengan hubungan pribadi kamu sama Tuhan. Excited kan? It should be excited. Karena ini yang mencegah kita kecewa, betul? Betul. Ketiga, cultural leaders yang shape our worldview. Ketika ada orang yang, di YouTube atau di TikTok gitu ya, banyak banget orang yang kayak tadinya lu tidak berpikir kayak gitu, lu perhatiin gak? Tadi Anda tidak berpikir seperti itu. Tapi ketika kamu dengerin orang ini, cara dia menyampaikan dengan sangat baik. Tiba-tiba habis nonton kamu ikut marah gitu sama pasangan calon tertentu gitu kan. Kayak sebelumnya netral-netral aja gitu ya. Tapi habis dengerin gitu kayak, kok gue ikut sebel ya gitu kan. Karena careful, ini mungkin kita gak sadar, those are modern diviners loh. Mereka dukun modern. Mereka adalah orang yang berusaha nge-shape cara kamu memandang sesuatu. Bahayanya kalau kita terima mentah-mentah. Saya nggak bilang itu berbahaya. And its own, pandangan berbeda itu bagus. Makanya harus dicek terhadap prinsip-prinsipnya, apa yang kamu hidupi, worldview kamu seperti apa, iman kamu seperti apa, itu harus difilter semua. Kalau kamu sehari-hari cuma scrolling doang, ini cultural leaders ini akan mempengaruhi cara kamu berpikir. Dan kamu mulai marah, dan kamu mulai gelisah sama kegelisahannya dia. Kamu mulai marah sama kemarahannya dia. Padahal hari Minggu kamu nyanyinya, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu, but we never try to scroll Jesus. Kita scroll cultural leaders dan kita membiarkan worldview kita sama dengan mereka. Banyak banget hari ini yang, kalau lu baca juga kayak ini postmodern banget gitu. Pemikiran si ibu rumah tangga ini kok postmodern banget. Pemikiran si siapa namanya? Si CEO ini kok postmodern banget. Pemikiran si orang ini, si investor ini kok kayak, ini terlalu modern sampai kamu sendiri pas dengar pertama kali nggak yakin, is this the best way? Is this the God's way? Is this the kingdom of God's way to do things? Apakah ini caranya kerajaan Allah melakukan hal-hal? Kamu juga nggak yakin, tapi sangat meyakinkan. Followersnya begitu banyak, begitu nge-hype, and you start to wonder, is this the right thing?
Marketplace leaders the same thing. Marketplace leaders yang nge-shape goal kita dan calling kita. Kalau dia bisa membangun empire segitu, if I follow jalannya dia, saya juga bisa bangun empire yang sama gedenya. Is that your calling? That's the question. Apakah itu panggilan kamu? Apakah itu panggilan Tuhan buat kamu? That's the real question. So, berapa banyak kita yang nggak datang ke tukang kuami ya, but we have our own dukun modern hari-hari ini yang kita dengar suaranya lebih dari firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, ketika kamu kekurangan hikmat, kedouble. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, siapa yang kekurangan hikmat? Saya sih berasa kekurangan hikmat ya setiap hari. Apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu diberikan kepadanya. In any wisdom, kamu perlu wisdom sebagai suami. Kamu perlu wisdom sebagai istri, kamu perlu wisdom sebagai ayah, kamu perlu wisdom sebagai ibu, kamu perlu wisdom sebagai anak, kamu perlu wisdom sebagai gebetan, kamu perlu wisdom sebagai employee, kamu perlu wisdom sebagai employers, kamu perlu wisdom sebagai bawahan, kamu perlu wisdom sebagai atasan, kamu perlu wisdom sebagai yang dilayani, kamu perlu wisdom sebagai yang melayani. You know what? In any situation we need wisdom. Dan Yakobus 1 ayat 5 bilang, barang siapa kekurangan hikmat, meminta kepada Allah. Allah akan memberikan segala sesuatu. Kalau kamu perlu dipertemukan dengan orang yang tepat untuk meng-unlock sesuatu dalam kehidupan kamu, Tuhan akan mempertemukan. But the real thing is, Yakobus 1 ayat 5, hendaklah meminta selalu kepada Allah. So saya mau kasih lihat spektrum cepat aja. Keren ya? Bisa bikin image sekarang. Oke, jadi yang spektrum yang saya mau kasih lihat adalah kalau kita hidup sebagai orang Kristen dan kita mau hidup punya hikmat. Kalau kita hanya mengandalkan, di yang tadi ya, spektrumnya ya, kalau kita hanya mengandalkan apa yang dunia ajarkan saja, para petenung modern aja, kalau kita cuma mengandalkan apa yang dunia ajarkan, apa yang paling nge-hype, apa yang terasa paling oke, kita akan kehilangan prinsip kerajaan Allah. Itu satu hal. Tapi kedua, kalau kamu cuma baca Alkitab doang, sorry to say ya, gak ada orang yang panggilan hidup itu baca Alkitab dan dengar khotbah. Gak ada. It's not your only thing. It's your fuel. Tapi gak ada mobil yang diciptakan hanya untuk isi bensin. Semua mobil supposed to go to certain destination. Itu functionnya. Bensinnya perlu gak? Perlu. Tapi bukan cuma isi bensin. Iya gak? Jadi gak, yang penting hidup gue baca Alkitab, berdoa. Udah perang, udah bentar lagi Tuhan datang gitu. No. I'm sorry to disappoint you, tapi actually perang ini menunjukkan bahwa Tuhan sepertinya masih ada satu fase berikutnya sampai Tuhan datang. Karena kalau kamu baca kitab Daniel dan Wahyu, big things akan happen, tapi bukan perang. Perang itu akan terjadi terus. So kalau masih perang, it's not a immediate thing. I don't know, my interpretation. So one thing for you is, kalau kamu cuma mencari Tuhan doang, tapi kamu gak mencoba membuka mata dan melihat bagaimana menghidupi panggilan kamu, it's also a wrong thing. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kamu mendengar, ketika kamu memiliki leaders, ketika kamu mendengar atau belajar dari orang lain, libatkan Roh Kudus. Selalu libatkan Roh Kudus. Tuhan, apa yang bisa aku praktekkan? Roh Kudus, hari ini apa yang kau mau ajarkan? If you start your day that way, setiap kali kamu mendengar hal baru, kamu akan ingat, wait, ini berantakan. Atau kamu dengar hal baru dan kamu mikir, wah, Roh Kudus bisa bawa gue ke sini, gitu kan ya. It's two different thing karena kamu melibatkan Tuhan. Kedua, ketika kamu membaca Alkitab dan ke gereja dan kamu menghidupi kehidupan spiritual, itu pada dasarnya dikatakan bahwa setiap jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kamu tidak bisa menginterpretasikan firman Tuhan sendiri. Even Raja Daud yang begitu mengasihi Allah, ketika dia terisolasi, dia jatuh, betul? So you cannot live alone, yang penting saya dan Alkitab saya gitu. You cannot live like that. Kamu perlu komunitas, kamu perlu interpretasi, kamu perlu belajar bareng, kamu perlu ngomongin firman Tuhan bareng, kamu perlu mengerti karya penebusan Yesus artinya buat saya hari ini apa. Ngerti ya? Paham ya? Spektrumnya ya. Jadi spiritual kita punya banyak PR. Marketplace pun kita punya banyak PR. Saya echoing prinsip 2 minggu yang lalu bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah dan tidak murah. Oke? Di dunia yang semakin banyak memberikan jawaban untuk setiap situasi kita,
Cuma Tuhan yang harusnya jadi sumber hikmat sejati kita. Di dunia yang hari ini akan offer you banyak jawaban, banyak informasi, banyak insights. If there is one thing yang harusnya jadi sumber hikmat kita adalah Tuhan. Oke? Saya lanjut dulu. So that's the leaders. 1 Samuel 6 ayat berikutnya berkata demikian. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes. Bet-Semes ini areanya orang Israel ya. Maka dialah yang telah mendatangkan malapetaka hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, dan tetapi anak-anaknya ditahan di rumah anak lembunya. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. This is a spiritual miracles. Jadi yang mereka lakukan, teman-teman, adalah 2 lembu diambil, dipasangin kereta. 2 lembu ini nggak pernah kena cook, nggak pernah kerja, nggak pernah diinstruksi sama manusia, dan nggak ada orang di atas kereta itu. Jadi lembu, imagine lembu dipasangin kereta, ditaruh tabut Allah di atasnya. Anak lembunya ditaruh di rumah, diumpetin. In normal situation, ketika lembu ini disuruh jalan, mereka jalan kemana? Ke rumah, ke anaknya. Amin. 2 lembu dipasangin kereta, nggak pernah kerja, nggak pernah kena cook, nggak pernah ada briefing apa-apa gitu ya, nggak ada CV-nya, masih kosong gitu ya, fresh grad nih lembunya gitu ya. Lembu yang masih menyusui, yang masih menyusui, anaknya ditaruh di rumah. In normal situation, lembu ini akan ke anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dan orang-orang ini bilang, iya nggak, ini pasti kebetulan lah. Kita borok nih gara-gara tikus nih, bukan gara-gara Allah Israel. Ini kita lagi wabah aja guys, gitu kan ya, bukan gara-gara Tuhan. Gitu. Ini di kepala mereka. Kita buktiin deh. Kalau lembu ini lembu ini jalan ke, dia nggak pakai Waze, dia nggak pakai Google Maps. Kalau lembu ini jalan ke kota Bet-Semes, artinya ini Tuhan, tangannya Tuhan. Tapi kalau by normal, lembu ini harusnya pulang ke rumahnya, ke anak-anaknya. Ayat 15. Ayat 12. Lembu-lembu itu apa? Langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes. This is one verse yang show lembu lebih pinter daripada petenung dan leadersnya orang Filistin. Lembu aja tahu Tuhan yang berkuasa yang mana. Bukankah kadang-kadang kita nggak tahu? Halo? Kita pikir leaders dan influencers yang mempengaruhi prinsip kita lebih berkuasa. Kita pikir Tuhan kecilnya kita lebih berkuasa. Kita pikir pencapaian kota-kota besar kita kayak Gad, Askelon lebih berkuasa. Lembu di sini tahu Tuhan mana yang berkuasa. Lembu-lembu langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes tanpa Waze, tanpa Google Maps, melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Oh, I wish saya adalah lembu yang kayak gini. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, langsung ke Bet-Semes. Sedang raja-raja kota orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Teman-teman mesti sadar ya, di masa itu ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Mana ada ceritanya raja ngikutin lembu. Pernah lihat gak di film apapun? Ada juga raja jalan di depan, di belakangnya banyak ternaknya, ada jenderalnya, ya kan? Raja di depan. Ini rajanya di belakang karena mereka saking unsure-nya, saking takutnya sama tabut ini. Lembu-lembu jalan di jalan raya sambil menguak gitu ya, lowing gitu ya. Ini bukan jalan sepi. So, can you imagine orang Filistin yang tadinya mengambil tabut perjanjian sebagai tanda kemenangan mereka untuk secara publik bilang kami menang. Dalam ayat ini, secara publik Tuhan menyatakan mereka kalah. Karena lembunya bahkan lewat jalan raya. Jalan paling rame. Iya, jalan paling rame. Imagine banyak orang Filistin yang lagi borok gitu ya. Kan gue udah bilang jangan serang Israel, yang lain kayak gitu ya. Ini Allahnya Israel gila gitu. Main sama yang lain gitu, jangan main sama Israel please gitu, kata orang-orang yang lagi borok gitu kan ya. Ini kayak dia lembunya bahkan lewat jalan raya dan raja-raja itu ikut di belakangnya. Can you imagine kalau kamu sebagai raja? I was wrong. In the past 7 months kita bersikeras bahwa kita bisa manage this risk. Kita bersikeras bahwa kita bisa manage and contain Allahnya bangsa Israel, but nggak bisa. Kita nggak ada seorang pun yang bisa mengcontain kekuasaan dan rancangannya
Tuhan kita. Orang-orang lanjut ya, berjalan di belakangnya sampai ke daerah Betsemes yang tadinya Ark of Triumph gitu ya, jalan kemenangan bawa tabut, ini jadi jalan kekalahan gitu ya. Jadi mereka bawa lembu yang bawa tabut, mereka jalan di belakangnya ngelihat pantat dan tai lembu-lembu tersebut dan sambil mengakui kekalahan. Ayat 13, orang-orang Betsemes sedang menuai gandum di lembah. Ini orang Israel nih. This is important. Ini orang Israel yang lagi kalah, yang 7 bulan kayak hopeless. Kata engkong saya, Allah saya adalah Allah yang berkuasa, yang mengeluarkan kita dari Mesir. Bener gak? Kok kita kalah? Bahkan tabut Allahnya diambil. Hina banget kondisi mereka, kayak kecewa. Siapa yang harus kami percaya gitu ya, kira-kira gitulah. 13, orang-orang Betsemes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Bersukacitalah mereka melihatnya karena mereka lihat tabutnya balik. Betapa bahagianya. Can you imagine, ini jawaban doa mereka selama 7 bulan terakhir. Kapan tabut Tuhan kembali? Kapan bangsa kita dikembalikan ke posisinya sebagai umat pilihan Allah? Oh, tabutnya balik di bawah lembu. Di belakangnya ada yang losers gitu ya. 5 raja ada di belakangnya. We won again, kata mereka gitu kan. Ayat 14, kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Betsemes, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka, orang Betsemes, membelah kayu kereta itu. Mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran, langsung kasih offerings sama Tuhan. Jadi orang Israel ini sangat bersuka cita. Woi, kita bakal menang lagi guys, tabutnya balik gitu kan ya. Dan mereka langsung offering. Wah, Tuhan baik banget. Bahkan lembunya dikasih sama Tuhan. Lembunya disediakan buat korban bakaran. Dipotong lembunya. Langsung panggil musik gitu ya. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas, lalu menaruhnya di atas batu besar. Pada hari itu orang Betsemes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Pada hari itu juga orang Israel langsung ikut apa yang ditulis di Imamat. Mereka langsung kasih persembahan korban karena Tuhan sudah kembali ke mereka. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Nih, the losers ya. Inilah benjol-benjol emas, 1 dari Asdod, 5 kota besar, 5 raja. 1 Gaza, 1 Askelon, 1 Gat, 1 Ekron. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah dari kota-kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota yang berkubu maupun dusun-dusun di sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua orang Betsemes itu adalah saksi sampai hari ini. Penulis lagi nunjukin bahwa oke, setelah kejadian offerings ini, people seems, wah, Tuhan udah calm down. Tuhan yang pouring tantrum kemarin ini di Filistin sudah calm down. Karena orang Filistin merasa udah kasih offering. Orang Israel merasa sudah kasih offering. Hey, ini hal kelima yang membuat kita merasa cukup. Our offerings. Persembahan dan pengorbanan kita yang diberikan sebagai usaha untuk calming down Tuhan. You know what? These things akan sia-sia tanpa pertobatan. Orang Filistin dan orang Israel sama-sama langsung kasih korban bakaran, korban, semua jenis korban gitu ya. Korban apa lagi gitu, semua korban yang ada langsung dikasih. Karena ini offerings mereka. Raja Filistin yang panik kasih offering. People do that all the time. Kita berpikir bahwa saya bisa, kalau saya kasih persembahan, kalau saya berkorban sedikit di area ini, Tuhan akan tenang dan overlook area lain kehidupan saya. Oh, is that just me? Kalau di aspek kehidupan ini saya serahkan sama Tuhan, Tuhan akan tutup mata terhadap aspek lain yang saya mau kontrol sendiri dalam kehidupan saya. I'm sure not just me. I hope just me, tapi kayaknya enggak. Bener gak? Kalau bagian ini saya sudah serahkan Tuhan, bagian yang lain saya boleh dong pegang dan memutuskan sendiri. Kan yang ini udah saya offer ke Tuhan. You know what? Tuhan di perjanjian baru, di Markus 12 ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Tuhan, ketaatan, pertobatan, Tuhan lagi bilang jauh lebih berharga dari your, sorry to say, meaningless offering. Saya nggak bilang meaningless di hadapan ini ya, saya bilang meaningless di hadapan Tuhan kalau offeringsnya tanpa pertobatan dan tanpa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Meaningless. So, apa yang kita lihat hari-hari ini?
oh ketika saya lihat ke hari-hari ini, offerings ini, ya kita nggak kasih korban bakaran, kamu nggak pernah ngelihat saya motong domba terus saya bakar di NLC, you will never see that, apa mungkin, I don't know, hopefully enggak gitu ya. Tapi offerings kita, bukankah hari ini persembahan, korban, dan komitmen kita, bentuknya itu adalah sesuatu yang kita kembalikan, atau bentuknya adalah sogokan? Bedanya tipis loh. Dari kacamata manusia bentuknya sama, tapi yang Tuhan yang menentukan buat Tuhan adalah hati. So pertanyaan saya adalah apakah kita menyogok Tuhan dengan 10% perpuluhan untuk menghindari memberikan Tuhan kendali atas 90% sisanya? Karena Tuhan bilang sama orang Farisi, "Hei kamu orang munafik, perpuluhan kamu berikan, tetapi belas kasihan tidak ada padamu. 10% kamu berikan, tapi ketika kamu ngeliat orang yang susah, 90% ini nggak cair gitu." So, apakah dengan memberi 10% kita lagi nyogok Tuhan supaya Tuhan overlook 90% sisanya kita pakai buat apa? Kedua, apakah kita menyogok Tuhan dengan nyanyi begitu keras di hari Minggu yang katanya worship? Padahal kayak kita belajar bulan lalu atau 2 bulan yang lalu bahwa worship Avada itu bukan cuma soal nyanyi, itu juga soal kerjanya kamu adalah penyembahan. Makanya ketika Tuhan, inilah waktunya penyembah yang benar, yang hidup dalam roh dan kebenaran, karena menyembah bukan yang ini. Yang ini itu yang ini tuh cuma ada di panggung cuma 2 jam. Apakah ini worship? Yes, but it's just satu hal kecil dari worship, dari ekspresi penyembahan. Ekspresi penyembahan kamu itu waktu kamu ketemu bawahan yang nyolot. Ekspresi penyembahan kamu waktu kamu sama kolega kamu. Ekspresi penyembahan kamu waktu kamu disakiti sama teman kantor kamu. Ekspresi penyembahan kamu waktu kamu mengalami kekecewaan di pelayanan. Ekspresi penyembahan kamu adalah ketika kamu disalib di jalan. Ekspresi penyembahan kamu adalah ketika customer service ngoper kamu ke 7 kalinya gitu. Tuhan, berapa kali harus kuampuni customer service ini? 70 kali 7, mateng gitu kan. Hey, penyembahan it's more than your loud singing, nyanyi lebih keras. Tadi ya, hey gitu ya. Bahasa Inggris, hey gitu. Nyanyi. Bahasa Inggrisnya penyembahan is more than that. Penyembahan itu adalah true worship, itu kelihatan dari cara kita hidup. That's true worshipers. Itu adalah true worship. Worship di sini adalah ekspresi kamu 2 jam. Aduh, seminggu gue ngerasain Tuhan banget, 2 jam ini gue akan teriak. Sama-sama teriak. Yang satu nyogok, yang satu ekspresi bahwa Tuhan begitu baik. Beda ya? Ketiga, kita nyogok Tuhan dengan partisipasi kita di komsel, di pelayanan, tertanam di gereja, tapi itu nyogok. Karena gini, berpartisipasi, berada di gereja lokal dan tertanam di gereja lokal adalah 2 hal berbeda. Berpartisipasi cuma perlu waktu kamu 2 jam, 3 jam, 4 jam kalau kamu komsel seminggu, 6 jam kalau kamu pelayanan. Partisipasi cuma butuh 6 jam seminggu. Tapi untuk berkomunitas dan mengasihi orang lain, it takes more than that. Itu butuh kamu set aside keakuan kamu dan kamu doain orang pas kamu lagi capek. It takes kamu datang ke teman kamu yang sakit dan doain meskipun you're not in the best season. It takes kamu, ada yang nanya apa kabar dan kamu ketika kamu tergerak, it takes kamu minggirin tugas kantor kamu, minggirin KPI kamu setelah jam kerja gitu ya, kamu minggirin hobi kamu dan kamu ngelihat kok Tuhan gerakin saya ngobrol sama dia ya. It takes more than 6 hours participation. Lebih dari 6 jam jadi penonton saja. Apakah kita menyogok Tuhan dengan partisipasi kita? Gue udah ke gereja, gue home, tanya aja ketua home gue. Absensi kehadiran gue 86%, masih A gitu ya. Kan 85% A kan. 86% masih A gitu ya. You know, it's not the participation, tapi loving others. Sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini yang harusnya menjadi offerings kita sama Tuhan. Bukan cuma sekedar, persembahan gue lancar, gue masih pelayanan, nyanyian gue keras, gue masih datang ke komsel. It's more than that. Berkorban buat Tuhan, menyembah Tuhan is more than that. So kita tidak bisa menyogok Tuhan di hari Minggu.
dan hidup sesuka kita di hari lainnya. Oke? Jadi yang pertama tadi apa? The leaders. Kedua adalah the offerings. Balik ke orang-orang Bet Semes. Udah ngasih persembahan buat Tuhan, udah wah, tabutnya kembali, doa kita dijawab, it's our winning, kita menang. Doa kita dijawab, miracle terjadi di sini. I'm gonna see a victory, udah terlihat gitu ya, kayak semua nyanyian victory. You are my champion, sambil nyanyi orang Bet Semes sambil harvest gitu kan ya. You are my champion, I'm gonna see the victory. Mereka lihat tabutnya balik. By the way, 1 Samuel 6 ayat 19, dan iya, Tuhan membunuh beberapa orang Bet Semes. You know, Allah kita, Allah yang berkuasa dan berdaulat. Seberapa sering kita cuma karena kita hidup di zaman kasih karunia, kita mempermainkan kekudusannya Tuhan. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes, orang Israel, bukan orang Filistin guys, orang Israel. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, hal yang exactly Tuhan bilang jangan, masih dilakukan. Kan udah menang, gitu ya, udah menang nih. Penasaran gak sih rahasianya apa sih gitu ya? Kok bisa balik lagi 7 bulan dibalikin sendiri tanpa perang guys? Kita lihat yuk, buka mati. Mereka melakukan exactly yang Tuhan bilang jangan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Ada banyak diskusi mengenai ayat ini, karena kalau kamu baca di bahasa Ibrani manuskrip aslinya bukan 70 tapi 70 dan 50 ribu orang. Tapi interpretasi bapak-bapak gereja pada berpikir 50 ribu seems too much untuk orang di Bet Semes hari-hari itu. Regardless 70 atau 50 ribu, mereka berkabung karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyat, sama seperti orang Filistin. Oh, selama ini saya berpikir yang dihukum Tuhan dengan dahsyat adalah mereka yang kriminal. Sepertinya kekudusan Tuhan tidak pandang bulu. Dosa is dosa guys. Dosanya orang Filistin, dosanya orang Israel itu tetap dosa di hadapan Tuhan gitu. Dosa ngintip gitu ya, ngintip tabut Tuhan yang udah dibilang jangan, sama dosa orang Filistin yang ngenyek Tuhan dengan taruh di sebelah Dagon adalah dosa yang sama besar di hadapan Tuhan. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. So Allah kita sekudus dan sepowerful itu. So we need to be tidak mudah dan tidak murah gitu ya, hati-hati. Dan orang-orang Bet Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? They prefer tabutnya dipindahin lagi. Seems like orang Israel sama orang Filistin tidak ada bedanya. Bener gak? Kita selalu berpikir, oh saya berbeda dengan mereka karena saya punya Tuhan. You know, pada saat masalah datang, waktu Tuhan menuntut kekudusan, apakah kita kadang-kadang gak ada bedanya sama orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang ini sama aja, mereka gak memutuskan bertobat, minta ampun, berkabung kayak apa kayak, persembahan korban lagi kayak, do some effort guys gitu ya. Enggak, mereka bilang kita pindahin kemana lagi. Sama aja sama orang Filistin. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datang dan angkutlah itu kepadamu. Guys, tabutnya udah sampai nih, boleh dijemput gak? They prefer, kita lagi anak-enak nuai. Oh, this is deep. Kita lagi enak-enak ngapain tadi waktu tabutnya datang? Mereka lagi ngapain? Harvest. Mereka lagi nuai, mereka lagi di season yang baik. Lagi season yang baik, tabut Tuhan datang jadi ribet. Mending tabut Tuhannya digeser dulu. Oh, ini cuma orang Israel. Apakah kita begitu? Saya lagi di season baik, kalau saya ngikutin Tuhan, kalau saya ikutin promnya Roh Kudus, saya akan harus melepaskan beberapa securities dan beberapa stability dan beberapa comfort yang saya punya. Saya harus menyangkal diri, tapi saya lagi di season baik. Mendingan tabut Tuhan yang dipinggirin dulu. Wow, kok relate ya sama saya at least gitu ya. Oh, ini ambil nih, tabut Tuhan ada di sini, ambil. Kata si orang Bet Semes. Lalu berperanglah, ini it's not the right. So, dan angkutlah itu kepadamu. Ini ayat terakhir 1 Samuel 6 ayat 21. So hal yang terakhir, hal ke-6 yang saya mau bahas di Soul Take Is ini adalah the winnings.
Begitu bersukacitanya mereka ketika tabut Tuhan kembali ke mereka. Semua bangsa berpikir mereka menang. Doa mereka dijawab. Doa puasa mereka dijawab. Promosi kembali. You know what? Kadang-kadang promosi yang terjadi di hidup kamu itu bukan, sorry to say, bukan karena doa kamu, tapi memang rancangan Tuhan. Karena hati kamu belum bertobat. Kamu tetap belum siap. Bangsa Israel tetap belum siap. Orang pas tabutnya datang mereka buka kok. Bener gak? Mereka belum siap, cuma udah waktunya Tuhan balik. Siapa lo gitu ya. Tuhan akan do everything in His time, His agenda, in His own timing, in His own way. So kalau kamu in the way, either itu jadi privilege atau itu jadi curse kayak 70 orang ini. Siap gak kamu? Waktu Tuhan do rancangan Dia. Siap gak siap waktunya suka gak suka gitu ya. Waktunya Tuhan datang, it's going to be there. Kamu siap gak? Bangsa Israel, orang Beth Shemesh at least tidak siap. Kesuksesan, mereka berpikir bahwa mereka sukses. Tabut Tuhan pulang sendiri, tanpa dijemput, tanpa berperang gitu ya. Tanpa teks gitu ya. Masuk langsung balik ke bangsa Israel. Tapi tahu nggak, kesuksesan atau pengakuan dari luar, kayak kegembiraan orang Israel atas kembalinya tabut, dapat mengalihkan perhatian kita dari kebobrokan internal. Saya mau kasih tahu bahwa kesuksesan eksternal secara dunia seperti tabut yang kembali dengan sendirinya tidak berkorelasi atau tidak causation dengan kebobrokan internal. Ada waktu-waktunya kamu promosi, ada waktu-waktunya kamu dapat cuan, ada waktu-waktunya kamu kalau dibilang rejeki banget gitu ya. Ada waktu-waktunya kamu kayak dapat seolah-olah dapat berkat besar, bukan otomatis berarti kebobrokan internal kamu itu diabaikan Tuhan. Ini adalah dua hal berbeda. Beberapa banyak dari kita yang karena saya menang di banyak hal, pasti saya sudah tepat di hadapan Tuhan. Betul? Saya nggak bisa imagine hidup kayak gini. Asik. Apa yang dulu jadi doa saya sudah saya hidupi. Apa yang dulu saya doakan, apa yang dulu saya minta sama Tuhan, sekarang Tuhan sudah jawab semuanya. Kesuksesan eksternal. Dan ada orang yang bertanya, do you still pray? Do you still fasting? Do you still serve others? Apakah kamu masih melayani orang lain? Apakah kamu masih menjawab kebutuhan orang lain di luar kemenangan kamu? If the answer is no, then kesuksesan eksternal tidak causation atau tidak correlated dengan kebobrokan internal. Bangsa Israel sepertinya sukses, tapi the first thing they do setelah offering, setelah berusaha nyogok adalah mereka kembali disobey apa yang Tuhan suruh. So, hati-hati. Berapa banyak dari kamu, dari kita, hari-hari ini yang ada di season yang baik? Padahal kamu tahu, ada beberapa hal disobedience yang kamu masih simpan. Harusnya bertobat, iya tahu gitu, tahu. Cuma kan saya lagi winning. Don't change the winning way gitu, kalau kata Pep Guardiola gitu ya. Kan saya lagi winning, ya udah gini aja gitu. Ini saya menang terus gitu kan ya. Meskipun saya disobey dikit di aspek yang ini, careful. Tuhan akan deal with that separately. Satu cara kalau kamu mau Tuhan gak deal with that, tabut Tuhannya diambil dari kamu. Kayak orang sini. Itu mengerikan. Kalau tabut Tuhannya diambil, silakan, monggo, sok atuh mau harvest, monggo. Mau nanam lagi, monggo. Mau harvest, monggo. Mau nyerang bangsa lain, silakan. Yang penting jangan ada tabut Tuhan. Ketika tabut Tuhan ada di kehidupan kamu, ketika presence of God ada di kamu, ketika kamu bilang, Lord, my life is yours. Ketika kamu bilang, selain kau, tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. When you say that, kamu bawa tabut Tuhan dalam kehidupan kamu dan deal with your disobedience. Ketika Roh Kudus ngingetin apa yang harus kamu pertobatkan, buruan pertobatkan. Sebelum tangan Tuhan berat atas kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Amin. Matius 23 ayat 27. Yesus bilang kayak gini, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya bersih dan rapih, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Got it? Dari luar hidupnya sampai mati, itu orang Farisi itu kehidupannya kayaknya oke gitu. Persembahan perpuluhannya jalan, mengikut Tuhan, obedience keagamaannya kencang, interpretasi hukum Tauratnya makin lama makin bagus gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang sama mereka, hey, dari luar kamu kayak kuburan dilabur putih, tapi dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai shits atau kotoran.
Apakah hari-hari ini kehidupan kita kayak gini? Dari luar kayaknya winnings, di dalam kamu tahu bahwa banyak hal kamu masih disobey Tuhan intentionally, dan kamu perlu berurusan. Hey, this message is for you and for me. Perubahan hidup yang sejati ditandai dengan perubahan motivasi lebih dari perubahan posisi aja. So yang harusnya berubah tuh, apakah kalau saya ikut Tuhan saya harus kalah terus? That's not the point. You're missing the point. Ikut Tuhan, apakah saya harus menderita, saya harus melepaskan pencapaian dunia, saya nggak harus bekerja keras, saya harus hidup dekat sama Tuhan aja? You're missing the point. Karena perintah Tuhan yang utama adalah kuasai dan taklukkan bumi di bidang kamu. Di kedokteran, di akuntansi, in your business, in your family, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah. That's your battle. You have to win it. You have to conquer it di kejadian. Tapi lebih penting dari posisi adalah motivasi. What drives you today? Suara siapa yang kamu dengar hari-hari ini? Tadi yang pertama ya. Kalau saya tutup dengan 6 hal ini untuk menutup this rangkaian sermon Soltech East. Apakah kita mengizinkan kegiatan keagamaan kita membuat kita merasa cukup di hadapan Tuhan? Atau kita menganggap Allah lain? Gak apa-apa lah, Tuhan juga ngerti, sebelahan aja lah sama Dagon. Masih muat kok, kuilnya gede gitu ya. Masih muat, ada 2 Tuhan nih. Careful. The cities, apakah pencapaian kamu di masa lalu, apa yang kamu sudah bangun membuat kamu merasa cukup dan merasa oke, jiwaku tenang lah, udah mulai aman nih ikut Tuhan. Careful. Atau hari ini kita belajar, apakah leaders, suara-suara yang kamu dengar, masukan-masukan yang kamu dengar, informasi yang kamu dengar, kamu biarkan membuat kamu merasa cukup. Lebih keras suaranya daripada suara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Atau offerings, persembahan perpuluhan, pelayanan, komitmen, pelayanan, membuat kamu merasa cukup. Padahal kamu tahu, di satu aspek ini saya ngalah, tapi di aspek lain, saya gak mau serahin ke Tuhan. Careful. Atau terakhir, saya baru menang kok, saya baru close a deal, saya baru promosi, bukankah ini artinya Tuhan di pihak saya? Saya nggak bilang bukan, saya bilang belum tentu. Yang tahu cuma Anda dan Tuhan. Apakah promosi yang kamu hadapi, apakah season baik yang kamu hadapi, the winnings that you have today, berangkat dari motivasi yang benar, berangkat dari nempelnya kamu sama Tuhan dengan benar, atau itu cuma karena common grace, hasil kerja keras kamu, ya kamu pasti sukses. I mean, it's common grace. Got it? Saya tutup demikian. Saya undang present worship. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Hopefully you learn something today. Ya, take apa ya namanya? Evaluate your life lah. Evaluasi hidup kita masing-masing. Apa yang mungkin seperti orang Filistin atau seperti orang Israel kita izinkan membuat kita merasa cukup hari-hari ini. Membuat kita ngerasa saya nggak perlu bergantung sama Tuhan gimana-gimana banget gitu ya. Careful with those things, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang menyingkirkan tabut Tuhan dari kehidupan kita cuma karena saya lagi di season harvest. I feel good about myself. I feel good about my family. Rumah tangga saya baik, finansial saya baik, keuangan saya baik, pelayanan saya baik. I feel good. I'm winnings everywhere. Apakah kamu masih disobey Tuhan di hal tertentu? Mungkin itu yang Tuhan mau berurusan sama kamu melalui pesan hari ini. Amin. Saya jemput teman-teman bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi lagu yang tadi, dan kita akan akhiri ibadah hari ini.